Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga di hari ini. Kita memulaikan ibadah kita dengan mengangkat pujian Serikat Persaudaraan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dipersembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam surga. Oleh perkenanan-Mu kami menikmati perjalanan hidup di hari yang baru ini. Kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kami bermohon curahan kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi setiap kami. Maka ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sedia dibentuk oleh kebenaran firman. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dalam bagian bacaan kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, "Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita." Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di hari ini adalah karunia berbeda menurut kasih Tuhan. Setiap kita, umat Tuhan, dianugerahkan berkat karunia menurut kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapapun kita pasti memperoleh karunia yang berbeda untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Luar biasa ungkapan firman Tuhan di hari ini. Dengan jelas Rasul Paulus mau mengatakan kepada umat Tuhan yang ada di Roma bahwa kita, ungkapan kata kita menunjuk kepada orang percaya kepada Tuhan Yesus, mempunyai karunia dari Tuhan. Karunia ini berbeda-beda, dan setiap pribadi yang memiliki karunia dari Tuhan punya tujuan, yakni agar dapat saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kasih karunia Allah diberikan kepada umat Tuhan dengan cuma-cuma. Semua dilakukan dalam pengaturan dan kendali Tuhan untuk dapat melayakkan, memperlengkapi umat Tuhan saat melakukan pekerjaan Tuhan secara terus-menerus. Nah, dalam kehidupan jemaat mula-mula, terdapat beberapa karunia yang berbeda. Ada yang bisa berbahasa lidah, membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, dan lain sebagainya. Menarik, dalam bacaan firman hari ini, Rasul Paulus mengatakan, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya
sesuai dengan iman kita. Karunia bernubuat adalah karunia untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang. Kita lihat bagaimana para nabi, mereka mewujudkan tanggung jawab mereka ketika diberi karunia untuk bernubuat. Dengan kemampuan yang dari Tuhan, mereka menyerukan nubuatan mereka, menyangkut apa yang hendak terjadi ke depan, tapi juga menyangkut mereka mau memperingatkan dosa umat agar meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan ke Tuhan, dan mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan kita di hari ini mengingatkan saya, saudara-saudara sekalian, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, diberi anugerah karunia yang luar biasa dari Tuhan. Semua diberi dengan cuma-cuma menurut kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, kita harus wujudkan karunia itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika kita dipercayakan untuk bernubuat, maka mari kita bernubuat, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, sambil terus saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya hidup tetap berpadanan pada kasih karunia yang dianugerahkan bagi kita. Jika kita diberi karunia untuk menyembuhkan, mari kita wujudkan karunia itu untuk boleh bawa berkat bagi banyak orang. Tapi jika kita punya karunia-karunia yang lain yang Tuhan beri, kita wujudkan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memampukan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah berita firman-Mu menuntun kami untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam berbagai karunia, berkat, talenta yang boleh Tuhan beri bagi kami. Kami dimampukan Tuhan untuk melakukan segala tugas kerja kami. Tuhanlah yang menolong kami, memampukan kami mewujudkan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup pribadi, keluarga, persekutuan umat Tuhan, bangsa negara kami hanya dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, tuntun untuk kemuliaan hormat nama-Mu saja. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah di saat ini. Tuhan Yesus senantiasa selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.